selamat hari baik. Selamat datang di channel YouTube Fajar Rizky Widiatmoko. Sebelum menonton video, silahkan subscribe, komen, dan like video ini. Selamat belajar. Jangan lupa di sela-sela video ada kuis dan tugas. Semangat guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana cara membuat analisa fault fracture density atau structural density secara otomatis. Sebelum masuk ke praktik, kita materi dulu ya. Jadi karena adanya aktivitas magma dari bawah permukaan, ini mengakibatkan permukaan yang ada di luar ini mengalami peningkatan elevasi yang dinamakan sebagai inflasi. Kemudian ketika seluruh magmanya sudah dikeluarkan, maka tekanan dari bawah permukaan ini akan menurun sehingga elevasi permukaan pun ikut menurun yang kita namakan sebagai deflasi. Aktivitas inflasi deflasi yang terus menerus ini mengakibatkan terjadinya proses ekstensional fracture pada lereng gunung api. Nah, sehingga ekstensional fracture pada lereng gunung api ini bisa kita manfaatkan untuk mengetahui kerapatan struktur, yang mana nantinya semakin banyak rekahan-rekahan ini artinya itu mengindikasikan adanya aktivitas magmatik di bawah permukaan. Langsung saja untuk mendapatkan datanya. Secara prosesnya teman-teman akan menggunakan beberapa software ya, menggunakan PCI Geomatica Focus 2016, menggunakan tool Line Lineament Extraction. Kemudian untuk melakukan koreksi garis yang diekstraksi menggunakan ArcGIS dengan tool Split Line. Kemudian menggunakan geometri X1, X2, Y1, Y2. Kemudian selanjutnya untuk rosette analisisnya menggunakan Rockwork yang kita pakai menggunakan lineament analysis. Layoutnya sesuai dengan selera masing-masing, bisa menggunakan CorelDRAW, Server, ArcGIS, atau software-software yang lainnya. Untuk mendapatkan data kita bisa menggunakan DEMNAS dengan kerapatan data 7,5 meter. Teman-teman bisa langsung ke sini download. Kemudian jika belum terdaftar, teman-teman bisa register dulu kalau saya sudah punya akun. Kemudian ini adalah sebaran dari lembar DEMNAS yang ada. Khusus untuk yang saya tunjukkan adalah daerah Gunung Muria. Nah, Gunung Muria ada di sini, kurang lebih ini tubuh Gunung Murianya, sehingga kalau di lembar DEMNAS-nya saya harus mendownload 9 file. Teman-teman bisa langsung mengklik lembar DEMNAS-nya tersebut, kemudian diklik bagian sininya, kemudian bisa langsung download. Berhubung saya sudah download, maka teman-teman bisa mendownload satu persatu ini ya, ke 9 lembar tersebut. Kembali lagi ini ke pekerjaan teman-teman masing-masing. Ketika pekerjaan teman-teman ada di daerah lain, maka harus menggunakan lembar DEMNAS daerah lain. Ini adalah DEMNAS yang sudah terdownload dari 9 lembar tersebut. Selanjutnya saya masukkan ke dalam Global Mapper. Di Global Mapper ini harus mengkonfirmasi dulu projectionnya ya, sebanyak 9 kali atau sebanyak dari jumlah lembar DEMNAS yang teman-teman download. Baik, jadi ini merupakan DEMNAS daerah Gunung Muria. Selanjutnya karena kita akan menganalisa panjang struktur kemudian jumlah struktur, maka di sini satuan panjangnya masih menggunakan degree ya.
sehingga kita harus menggantinya ke dalam satuan yang mudah diukur ya, misalnya meter. Kita bisa mengganti proyeksinya dari degree menjadi UTM. Teman-teman bisa menggunakan tool, kemudian configure. Nah, di sini ada namanya projection. Teman-teman projectionnya tinggal mengganti ke UTM. Secara otomatis zonanya adalah langsung zona 49 karena filenya sudah mempunyai proyeksi longitude latitude, sehingga teman-teman tidak perlu mengganti bagian sini. Ya, maka di sini satuannya sudah dalam satuan meter. Maka selanjutnya kita perlu mengekspornya. Kita bisa dengan export, kemudian export elevation grid format menggunakan model geotiff. Kemudian oke. Di dalam export boundnya kita harus draw box ya. Di sini saya ingin secara khusus mengkaji daerah Gunung Muria saja, sehingga saya mengkotakan daerah untuk khusus daerah Muria. Sementara pegunungan Kendeng selatannya ini tidak saya masukkan. Jika sudah, maka teman-teman bisa pencet enter karena di sini tombol OK-nya tertutup oleh taskbar. Nah, di sini kita bisa menyimpannya di dekat sini ya. Bisa dinamai sesuai selera masing-masing. Jika sudah, bisa di enter. Nah, kemudian kita masuk ke software fokus ya. Nah, di software fokus ini teman-teman bisa langsung ke tool, kemudian menggunakan algoritma librarian. Terus teman-teman bisa memilih ini ya, lineament extraction. Jika belum ada di software teman-teman bisa menggunakan ini ya, di find, kemudian di sini tinggal ketik line, kemudian find next. Nah, maka di sini ada beberapa algoritma ya. Nah, di sini ini ya, teman-teman bisa pilih lineament extraction. Jika teman-teman sudah menggunakannya, maka akan muncul di sini sebagai recently used. Bisa di open. Kemudian ini adalah ininya ya, tampilannya. Kemudian pertama harus memasukkan filenya dulu. Kemudian teman-teman bisa memasukkan Demnas Gunung Muria ya, atau Demnas yang sudah dibuat oleh teman-teman. Kemudian open, kemudian di sini jangan lupa di checklist. Nah, masuk ke input parameter ya. Nah, di sini menjadi penting parameternya. Perlu teman-teman perhatikan di sini adalah satuannya pixel ya. Pixel itu adalah satu kotak warna terkecil yang ada di dalam gambar. Nah, di sini kita coba lihat ukuran satu rasternya ya. Teman-teman bisa langsung zoom saja. Maka di sini kalau berdasarkan data tertulisnya, Demnas mempunyai ukuran pixel, satu pixelnya adalah 7,5 meter. Maka di sini satu pixelnya itu adalah 7,5 meter. Jika di sini filter radius, artinya dia akan membuat satu garis, jarak dengan garis lainnya itu per berapa pixel. Misalnya ini 10, berarti 7,5 meter dikalikan dengan 10.
yang artinya itu sama dengan 75 meter jarak antara garis satu dengan garis lainnya. Nah, di sini banyak ragamnya, teman-teman bisa memilih. Kalau 100 artinya jarak dari satu garis struktur terhadap garis struktur lainnya itu 750 meter. Berarti semakin kecil dia semakin detail, kalau semakin besar biasanya dia semakin lebar ya, atau semakin tidak detail. Kemudian edge gradient thresholdnya bisa kita pilih terkecil. Kemudian curve length thresholdnya, ini panjang dari garis strukturnya itu mau per berapa piksel ya. Artinya jika di sini 5, artinya garis strukturnya itu akan relatif pendek. Tetapi semakin besar nilainya berarti garis strukturnya itu semakin panjang. Nah, di sini ada plus minusnya ya. Jadi kalau kita pakai 100 kita bisa mendapatkan garis struktur yang panjang, tetapi jumlahnya akan sedikit karena panjang struktur yang ada pada citra tersebut tidak semuanya strukturnya panjang-panjang gitu ya. Sementara yang struktur-struktur pendeknya itu tidak terdeteksi. Tetapi kalau menggunakan yang kecil artinya kita bisa mendapatkan garis struktur yang relatif pendek, yang artinya yang panjang itu akan terbagi oleh garis-garis kecil ya. Kemudian ini baik struktur kecil maupun struktur besar bisa terdeteksi. Misalnya di sini supaya datanya tidak terlalu kompleks kita pakai 10. Kemudian line fitting errornya itu dalam ilmu statistik yang dapat ditolerir adalah 95%. Maka kita bisa memilih di antara 95 hingga 100%. Misalnya saya mau pilih 100% saja. Kemudian angular difference thresholdnya itu adalah nantinya kita akan membuat diagram roset di mana spasi antar offsetnya itu kan 10 derajat ya. Per 10 derajat kita bagi arahnya, maka di sini kita perlu mengetikkan angka 10 sehingga dibagi per 10 derajat. Kemudian linking distance thresholdnya ini adalah dari garis satu ke garis selanjutnya. Jika itu merupakan satu garis kan nanti dia terputus-putus per berapa. Di sini lainnya per 10 pixel, berarti per 10 pixel dia akan terputus, kemudian nyambung lagi 10 pixel lagi, kemudian nyambung lagi 10 pixel lagi. Nah, dengan adanya linking distance itu spasi dari garis satu ke garis yang selanjutnya itu mau berapa pixel. Di sini saya pakai 5. Jika sudah parameternya maka ini bisa di run. Maka hasilnya seperti ini ya, hasil deteksinya. Kalau kita lihat dari gambarnya hanya masih seperti ini ya. Bayangkan oleh teman-teman jika harus menarik garis kelurusan satu persatu itu cukup memakan waktu lama. Dengan menggunakan metode ini kita bisa mendapatkan garis-garis kelurusan dengan waktu yang relatif lebih cepat. Oke, selanjutnya teman-teman bisa mengklik kanan yang ini, selanjutnya bisa dipilih Save As. Formatnya teman-teman bisa menggunakan SHP ya, karena selanjutnya akan dikoreksi garisnya menggunakan ArcGIS. Nama filenya kalau saya lineament Gunung Muria. Save, maka selanjutnya pekerjaan kita adalah di ArcGIS. Nah, di dalam ArcGIS teman-teman bisa melakukan add data, kemudian kalau teman-teman belum terkoneksi, teman-teman bisa menggunakan folder connection.
connect to folder, kemudian pilih folder yang sudah dibuat tadi. Kalau saya ini ya pakai folder auto ffd, kemudian maka di sini muncul ya. Nah, pertama saya masukkan lineamen Gunung Muria SHP. Kemudian saya masukkan juga Demnas Gunung Muria-nya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita koreksi dulu garis-garis yang sudah dilakukan pengambilan secara otomatis menggunakan search. Teman-teman bisa search yang namanya split line. Nah, split line-nya kita bisa menggunakan split line at vertices, artinya ketika kita membuat polyline itu setiap menentukan titik demi titik, nah itu adalah verticesnya. Nah, maka kita akan memisahkan per verticesnya. Input fiturnya kita menggunakan lineamen Gunung Muria. Ya, kemudian bisa kita tekan OK. Nah, di sini adalah sedang processing ya, jadi bisa ditunggu. Nah, jika sudah maka hasilnya seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita melakukan ini ya, open attribute table. Kita menambahkan properti geometri titik awal dan titik akhirnya. Bisa menggunakan sebelah sini ya, kemudian add field, namanya kita beri nama X1, tipenya menggunakan double, kemudian seterusnya ya, X1 Y1, kemudian X2 dan Y2. Oke, kemudian yang X1 bisa kita klik di sini, klik calculate geometry, propertinya sebagai X coordinate of line start. Kemudian yang Y1 sebagai Y coordinate of line start, X2 sebagai X coordinate of line end, kemudian Y2 sebagai coordinate of line Y coordinate of line end. Oke, jika sudah maka kita bisa meng-close-nya. Jangan lupa kita save hasil editan kita.
Untuk men-save-nya bisa menggunakan klik save edit, kemudian stop editing. Kemudian selanjutnya ini lineamen Gunung Muria split, bisa kita langsung ini ya, data kemudian export to CAD. Output tipenya kita menggunakan DXF-R 2007 ya, DXF-R 2007. Kemudian penyimpanannya itu disamakan saja ya di sini. Jika sudah, bisa kita klik save dan oke. Nah, ekspor CAD-nya sudah selesai, maka selanjutnya pekerjaan kita masuk ke software Rockwork. Nah, di sini ada beberapa tool ya, yang mana kita akan menggunakan linears, kemudian kita menggunakan menu import dan DXF lineation. Kemudian selanjutnya untuk membuka filenya bisa di sini ya, di open, kemudian di folder auto FFD kita membuka tadi yang hasil ekspor CAD. Kemudian ini dipastikan 1 2 3 4, kemudian langsung proses. Nah, kemudian ini kita harus memberikan atribut pada masing-masing ini ya, dengan cara di sini tinggal klik kanan, kemudian ini kita berikan atribut sebagai UTM meter, kemudian oke. Yang ini juga sama. Kemudian jika sudah, maka selanjutnya kita harus mengkoreksi ini ya, dipastikan datumnya adalah WGS 84, kemudian zonanya harus kita perbaiki lagi. Gunung Muria ada di daerah sini ya, Indonesia. Tinggal klik aja sebelah sini, maka langsung berganti ke zona -49. Oke, selanjutnya kita akan melakukan scan dataset. Ya, kita biarkan default saja, kemudian proses. Oke, kalau sudah, selanjutnya ke sini ya, linears, kemudian lineation properties. Nah, ini input kolomnya tetap 1 2 3 4, output kolomnya bearing 5, length 6, midpoint X 7, midpoint Y 8. Ya, jika sudah bisa kita proses. Ini ya, tetap ya unidirectional. Defaultnya adalah bidirectional, kita menggunakan unidirectional. Kemudian proses. Nah, maka kita mendapatkan bearingnya ya, arahnya berapa derajat terhadap east, kemudian panjang dari masing-masing garis berapa meter, kemudian ini UTM tengah garisnya yang X, kemudian ini adalah UTM garisnya untuk dari Y. Kemudian selanjutnya teman-teman menggunakan
membuat ROS diagram bisa menggunakan from endpoint. Di sini patokannya ada ini ya, bisa frekuensi sama length. Jadi nanti diagram rosetnya ada dua, ada yang berdasarkan frekuensi dan ada yang berdasarkan panjangnya. Di sini kita pertama menggunakan frekuensi dulu, kemudian populasinya bisa kita gunakan menggunakan persen saja ya, supaya mudah menjabarkannya. Kemudian diagram stylenya bisa menggunakan setengah lingkaran, bisa juga menggunakan full, tapi untuk roset saya ingin menggunakan yang full. Kemudian saya memberikan legendnya juga ya. Jika sudah, lanjut ke proses. Maka ini adalah hasilnya ya. Ini diagram prosetnya, kemudian ini adalah summary-nya ya, kesimpulannya. Untuk memudahkan gini saja nih. Nah ini ya, nah dimana ini nantinya kita akan gunakan kesemuanya ini untuk laporan ya. Biasanya ini penting dalam laporan atau untuk menyajikan datanya ya. Kemudian ini bisa kita ekspor ya dalam bentuk apapun. Kalau mau di Corel maka bisa menggunakan EMF ya. Di EMF nanti bisa diedit menggunakan Corel Draw. Kalau mau di ArcGIS bisa menggunakan Esri ya. Atau ya secara mudah untuk saat ini saya ingin menggunakan PNG saja ya. Pixel per inch-nya saya menggunakan 300. Ya, kalau sudah bisa kita oke. Kemudian kita simpan di folder yang sama. Jangan lupa ini kita menggunakan frekuensi. Maka nama ininya roset frekuensi. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya yang membuat roset selanjutnya adalah dalam bentuk length ya. Yang length sama, kita menggunakan persen juga. Ke bawahnya juga artinya sama, kita proses. Nah, ini hasilnya ya. Kita edit saja sedikit. Nah, ini juga sama, kita ekspor. Ini adalah roset
apa yang membedakan frekuensi dan length ya? Kalau length itu adalah arah dan jaraknya ya. Kalau frekuensi adalah arah dan jumlah arahnya ada berapa. Jadi keduanya memang roset yang berbeda. Oke, selanjutnya adalah membuat peta fault fracture density. Balik lagi ke ArcMap. Selanjutnya kita bisa menggunakan tool line density. Nah, input polyline-nya menggunakan ini ya, lineaman Gunung Muria yang sudah di split. Kemudian population field-nya tadi rosetnya ada dua ya, roset berdasarkan frekuensi dan roset berdasarkan length. Kalau frekuensinya kita bisa menggunakan non ya. Kalau yang length-nya kita bisa menggunakan ini ya, save length. Pertama kita buat dulu peta fault fracture density menggunakan ini ya, non atau frekuensi. Oke, selanjutnya bisa kita tekan OK. Maka di sini melakukan proses ya. Nah, ini berdasarkan length. Kemudian kita running lagi untuk yang berdasarkan length-nya. Oh, ini frekuensi, dan yang sekarang kita buat berdasarkan length-nya. Nah, jadi ini berdasarkan length-nya ya, dari 0 sampai 600 meter warnanya seperti ini. Sementara yang birunya parah banget itu adalah sekitar 5000 meter ya panjang total strukturnya. Oke, jika sudah, ini bisa kita save ya, save as layer file. Oh bukan, bentar. Nah, bisa menggunakan export data. Namanya ini FFD by length. Ini by length, kemudian tempat penyimpanannya di auto FFD ya. Bisa di cancel saja. Formatnya dalam bentuk TIFF ya. Oke, jika sudah bisa kita klik save. Oke, kemudian selanjutnya yang ini juga sama. Data, export data, kemudian ininya kita ganti menjadi FFD by frequency. Oke, kita harus cek juga apakah TIFF-nya sudah masuk atau belum. Di sini TIFF-nya sudah masuk ya. Oke, maka selanjutnya yang TIFF ini perlu kita convert ya.
pertama yang ini kita ekspor. Ini kenapa biru semua, karena ada nilai DEMNAS yang lebih tinggi ya, jadi tidak perlu dikhawatirkan. FFD by frequency kita akan ekspor. Kalau saya karena suka layoutnya di server, maka akan saya ekspor ke dalam bentuk server grid ASCII format. Nah, di sini FFD by frequency. Kemudian FFD by length-nya juga sama, kita ekspor dalam elevation grid, server grid ASCII, dan oke. Sudah. Selanjutnya DEM Muria-nya juga perlu kita rubah ya. Oke, jadi dari DEMNAS Gunung Muria ini kita akan pindahkan atau convert juga menjadi format untuk server ya, menggunakan server grid ASCII format. Nah, ini untuk jumlah datanya yang terlalu banyak bisa kita antisipasi ya, karena ini hanya model surface saja, maka sampel spacingnya bisa kita simpelkan saja ya. Misalnya untuk jarak sepanjang ini mungkin kita akan menghabiskan 70 kilo gitu. Jika dibagi dengan 16 meter, maka jumlah satu garisnya saja menghasilkan ribuan data ya. Untuk menghindari data yang terlalu berlebihan pada data ini, kita perkecil saja, misalnya untuk 10 kali lipatnya ya, bisa menggunakan 160 meter. Kemudian bisa diklik OK. Kemudian namanya DEMNAS Gunung Muria UTM.grd. Oke, jika sudah maka masuk ke sini ya. Kemudian di server kita tambahkan dulu service-nya, yaitu DEMNAS Gunung Muria UTM. Nah, ini ya. Kemudian kita coba ganti trackball-nya menjadi view seperti ini. Kemudian warnanya kita butuh putih saja ya, karena yang akan kita warnai adalah fault fracture density-nya. Ini kemudian kita buat dua. Kemudian di peta ini bisa kita klik kanan, kemudian add contour layer, kemudian FFD by frequency. Oke, selanjutnya
Di sini ya kita beri warna, misalnya bisa menggunakan exploration, bisa menggunakan ini ya. Kemudian color scale-nya bisa ditambahkan. Ya, maka ini adalah peta fault fracture density yang didasarkan oleh frekuensi ya. Kemudian yang length-nya kita tambahkan juga contour layer FFD by length. Ini bisa klik no, kemudian yang ini ya, fill konturnya dinyalakan, kemudian ini bisa kita menggunakan rainbow ya. Kemudian color scale-nya bisa dinyalakan juga. Kemudian selanjutnya kita bisa menambahkan juga gambar ya. Frekuensi dulu. Kemudian sama ya, sekarang yang length. Kemudian selanjutnya bisa kita tambahkan juga sayatan ya, dengan membuat plot baru. Kemudian kita bisa tambahkan new contour map. Dinas Gunung Muria. Kemudian tambahkan lagi kontur frekuensi. Oke, ini saya kecilkan sengaja untuk menyamakan ini ya, koordinatnya 9290, 9290, 9245, 9245. Terus ditambahkan lagi FFD by length.
maka selanjutnya saya membuat profile ya. Di sini bisa diklik kanan, kemudian add profile, kemudian kurang lebih dari sini ya. Saya ngambil karena ada daerah menarik, bukit kecil, kemudian gunung besar dan bukit kecil di sini. Nah, jika sudah sampai ujung, teman-teman bisa double klik. Kemudian bisa klik no. Kemudian di sini juga sama, saya membuat profil. Ini arahnya ke pusat, kemudian berakhir di 500.000. Double klik, ini bisa klik no. Kemudian sama ya, dibuat di sini juga, diklik kanan, kemudian add profile. Diarahkan ke pusat gunung, kemudian mengarah ke 500.000. Double klik. Nah, maka ketiga profil ini bisa kita edit ya seharusnya. Jadi ini adalah perbandingan antara elevasi dengan jumlah struktur ya. Kemudian kalau ini kita tambahkan lagi di sini. Nah, maka ini adalah antara surface dengan total panjang garis strukturnya. Ketiga ini bisa kita simpan. Oh, nggak bisa di copy ya. Ketiganya ini bisa kita simpan di sini ya nantinya. Oke, saya kira sekian ya. Teman-teman selamat belajar, semangat mencoba, semoga berhasil dan berkah ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.